Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik masih semangat? Amin. Iya, kita tetap bersuka cita, tetap membuat diri kita, bawa diri kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, mata, dan adik-adik ikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian, Ku ada sebab anugerahmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa kehidupan kami seperti pujian yang kami naikkan. Kami berterima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong setiap kami, menjamah setiap kami, supaya kami semua diberkati dan dikuatkan di dalam ibadah kami ini, dan kami memuliakan nama-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan, Engkau berkati kami semua, baik anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru yang ada. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Halo. Halo, hai. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memulaikan pujian kita dengan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Dia. Sekarang kita mau agungkan Dia. Kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang hebat, yang luar biasa, kasih-Nya yang sangat indah. Nah, sekarang kita pujikan kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali. Bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Apa jadi? lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kali lagi. lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, siapkan hati, siapkan telinga dengan baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, kita akan menyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan bahagianya jadi anak Tuhan. Mata Tuhan lihat aku memperhatikanku. Telinga Tuhan tertuju padaku, mendengar doaku. Mata
Adik-adik, kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Doa ini akan dibawakan oleh Kak Eran. Jangan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam pujian-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka telinga dan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mempraktekkan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang mendengarkan. Urapi dengan urapan Roh Kudus yang sama Tuhan, agar kami mengerti setiap firman yang disampaikan dan belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Demikian doa dan ucapan syukur yang kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, tentu semuanya baik dan bahkan luar biasa baik ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari teladan seorang raja yang lain daripada yang lain. Raja yang berbeda dari kebanyakan raja yang ada. Dia adalah raja, bukan hanya memerintah suatu kerajaan tertentu saja, melainkan seluruh dunia. Kira-kira siapakah dia ya? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa. Seperti penjelasan tadi dikatakan, Yesus memerintah bukan hanya atas suatu kerajaan tertentu saja, melainkan seluruh dunia. Apa ya kira-kira tugas seorang raja itu? Apakah raja repot melakukan banyak hal? Tentu tidak, karena raja tinggal duduk diam dan semua pekerjaan dikerjakan oleh para abdi dan hamba-hambanya. Tapi Yesus Kristus ini adalah raja yang berbeda, lain daripada yang lain. Tuhan Yesus datang ke dunia karena cinta dan sayangnya kepada kita semua. Kita mungkin pernah mendengar di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan anak tunggal Bapa itu adalah Yesus. Ini yang membuat Tuhan Yesus berbeda dengan raja pada umumnya. Kalau raja pada umumnya itu memerintahkan para hambanya untuk melakukan segala sesuatu, sedangkan Yesus Kristus adalah raja yang mau mengerjakan sendiri. Yesus Kristus yang adalah raja berkenan menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan, seperti menolong yang sakit, menolong yang terluka, menolong yang merasa sendirian, dan masih banyak lagi. Jadi, tugas seorang raja adalah yang memerintah, sedangkan yang melakukan tugas atau pekerjaan adalah hamba atau abdinya. Ingat ya anak-anak, berbeda dengan Yesus Kristus yang adalah raja itu mau menjadi seorang hamba yang melayani siapa saja. Dia datang ke dunia untuk menjadi sama seperti manusia. Siapa manusia itu? Ya, kita semua ini anak-anak. Sikap Tuhan Yesus yang demikian ini disebut sikap rendah hati. Tuhan Yesus seorang raja yang berkuasa. Walaupun dia memerintah seluruh umat manusia, Tuhan Yesus mau menjadi seorang hamba yang melayani siapa saja. Itulah perbuatan baik yang patut kita contoh dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, tokoh utama cerita kita hari ini adalah Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Dia adalah Raja. Raja yang berkuasa dari seluruh dunia. Bukan hanya di gereja kita, bukan hanya di Indonesia, tapi Raja atas seluruh dunia. Apa tugas seorang raja tadi anak-anak? Memerintah para abdi dan hambanya untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Apakah Tuhan Yesus sama seperti raja-raja yang lain? Tidak.
Tuhan Yesus berbeda. Meskipun dia adalah raja, dia juga tetap mau melayani semua manusia. Tuhan Yesus mau menjadi seperti seorang hamba. Sikap Tuhan Yesus ini disebut rendah hati. Ayo, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus yang rendah hatinya? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk sikap rendah hati ya? Contoh orang yang rendah hati seperti Yesus adalah mau memaafkan meskipun ia tahu kesalahan teman mungkin besar dan tidak bisa dimaafkan. Mau tersenyum meskipun hatinya sedang penuh dengan amarah. Saling memberikan salam karena dia ingin memberikan semangat bagi orang lain. Selalu mengucapkan terima kasih. Mau bersahabat dengan siapa saja meskipun dia tahu ada banyak perbedaan yang harus dia hadapi. Mau melayani meskipun dia tahu dia bukan seorang pelayan. Setelah kalian mendengar penjelasan tentang sikap rendah hati tadi, apakah kita mau dan siap menjadi rendah hati seperti Yesus? Nah, anak-anak, hari ini kita bersama-sama diajak untuk menghayati tentang Tuhan Yesus sebagai Raja. Tapi ingat ya, dia bukan sembarang raja. Dia raja yang diurapi dan dipilih. Tuhan Yesus bukan orang biasa. Dia berkuasa untuk memimpin dan memerintah seluruh dunia. Namun, Yesus tidak menganggap semuanya itu sebagai sesuatu yang layak diagung-agungkan. Malah, Yesus merendahkan diri, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai pada kematiannya. Inilah teladan yang perlu kita teladani dan perhatikan. Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa saja tidak pernah menyombongkan diri. Bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak punya kuasa? Bukankah seringkali kita menjadi pribadi yang sombong hanya karena status sosial atau hanya karena kita merasa lebih pandai daripada yang lain? Nah, anak-anak, mari kita memiliki sikap yang rendah hati seperti Yesus yang adalah rendah hati. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita di dalam Efesus 4 ayat 2a mengatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Disinilah letak kerendahan hati Yesus. Sekalipun memiliki kuasa, namun berkenan untuk menjadi sama dengan manusia. Yesus bahkan digambarkan sebagai seorang hamba yang mau merendahkan dirinya dan taat sampai pada kematiannya. Kerendahan hatinya juga nampak dari kesediaannya untuk datang ke dunia. Inilah teladan yang perlu kita perhatikan dengan baik ya anak-anak. Ingat ya, sikap rendah hati itu memaafkan, berterima kasih, menyapa, melayani. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar tentang kerendahan hati. Semoga adik-adik semua bisa belajar dari firman Tuhan ini, supaya adik-adik semua jadi anak-anak yang disenangi oleh Tuhan. Sebelum itu kita akan mengakhiri sekolah minggu kita saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah sertai kami dalam ibadah. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan berkati kami semua, berkati guru-guru, berkati anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menyertai. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, kami senantiasa disertai oleh Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.